Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Nonton Santuy. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang bertemakan wabah zombie dari Korea. Film ini berjudul Alive 2020. Film ini menceritakan pemuda gamers yang terjebak di apartemennya selama berminggu-minggu akibat wabah zombie yang tiba-tiba terjadi sangat mendadak. Sebelum ke pembahasan video, siapkan dulu kopi, rokok, dan duduk santai. Gunakan headsetnya. Langsung saja kita putar filmnya. Let's go. Film ini diawali dengan memperlihatkan laki-laki gamers parah bernama Cheng. Terlihat dia masih saja tidur setelah melakukan live streaming game semalaman. Kemudian dia pun terbangun dan cuci muka. Terlihat apartemennya sudah sepi. Ibu, ayah bersama kakaknya sudah pergi duluan. Si Cheng mempunyai kebiasaan kalau diajak kemana-mana suka gak mau karena memilih untuk ngegame aja di dalam kamarnya. Kemudian dia menemukan catatan dari ibunya yang menyuruh Cheng untuk berbelanja makanan ke pasar. Namun biasa si Cheng malas dan menunda-nundanya. Hingga ketika dia akan online, teman gamenya berbicara ada sebuah berita aneh di TV, sepertinya emergensi sekali. Lantas Cheng pun mengecek berita di TV dan ternyata ada berita darurat dan peringatan genting kepada seluruh masyarakat. Dan ketika Cheng mengecek keluar jendela, benar saja berita itu sudah terjadi. Seluruh warga berhamburan dan berlarian seperti menghindari sesuatu. Dan terlihat seperti orang aneh yang sedang makan manusia. Cheng pun bingung dengan keadaan ini hingga dia menyadari bahwa ini adalah wabah zombie. Cheng pun panik dengan keadaan yang tidak pernah dia bayangkan ini. Hingga ketika dia sedang panik-paniknya, terdengar gedoran dari pintunya dan ternyata itu adalah tetangganya yang berlari ketakutan ingin sembunyi di kamar Cheng. Cheng pun menyuruhnya untuk pergi, namun dia memaksa untuk diam di kamarnya. Hingga ketika orang tersebut pergi ke kamar mandi, Cheng pun melihat berita lanjutan bahwa virus yang bisa mengubah orang menjadi brutal itu bisa tertular lewat gigitan dan darah yang masuk ke dalam luka, ditandai dengan wajah pucat dan mata yang berdarah. Cheng pun curiga dengan orang tersebut. Kemudian Cheng membawa pisau untuk berjaga-jaga. Dan tiba-tiba untung saja Cheng tidak tergigit dan orang itu berhasil dibawa keluar dan Cheng pun harus terjebak di apartemennya sendiri karena di luar sudah banyak zombie edan. Terlihat Cheng pun sedang menghubungi keluarganya, namun apa daya tidak ada jaringan dan layanan di tempat itu karena wabah tersebut. Hingga di malam hari, Cheng pun harus menghemat semua makanannya dan dia pun menyesal tidak langsung berbelanja makanan ketika disuruh ibunya tadi. Lalu dia pun tidur. Di keesokan paginya, Cheng pun mencoba mengupload video dan diunggah ke media sosial. Siapa tahu ada orang yang tahu keberadaannya dan mengirim bantuan. Lalu Cheng pun ingin melihat ke sekitar apartemennya menggunakan drone-nya. Ternyata semua sudah amburadul, tidak ada kehidupan manusia di sekitar apartemennya. Dan karena drone-nya sudah lowbat, dia tidak bisa lama-lama menerbangkan drone-nya itu. Cheng pun berpikir, apakah dia manusia satu-satunya yang selamat dari wabah ini? Dia pun hanya bisa menunggu bantuan datang dan mengisi waktunya dengan bermain ML. Namun ketika sedang asik-asiknya main game, tiba-tiba jaringan internet terputus dan dimulai dari sini tidak ada jaringan internet.
Untung saja dia sempat mengupload videonya tadi. Ketika malam datang, Cheng pun melihat keluar apartemennya. Dia melihat satu wanita sedang diserang oleh zombie, dan dia menembaki zombie itu, namun tidak terasa zombie itu pun menyerang wanita itu, sehingga pistolnya ngacleng teuing ka mana. Sontak si Cheng pun teriak histeris melihat si cewek itu dimakan oleh zombie yang edan itu. Namun akibat teriakan dari Cheng, tiba-tiba terdengar dari pintu, dan ternyata itu adalah zombie edan yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Cheng pun menahan sekuat tenaga, namun tenaga zombie edan itu sudah tidak diragukan lagi. Cheng pun ngajol dan ngagulantung. Si zombie itu pun mengejar Cheng, dan dia tisereule langsung labuh ke handap. Dia pun langsung membenarkan pintu yang hampir saja jebol, dan karena ulah si zombie itu, makanan yang dia simpan dan diawet-awet pun malah menjadi berantakan, sudah diinjek-injek zombie itu. Singkat cerita, 15 hari sudah, Cheng pun terkurung karena PPKM zombie edan itu. Tiba-tiba ada pesan suara masuk. Dia pun mencari sinyal untuk mendapatkan pesan suara itu, dan ternyata itu pesan dari keluarganya yang katanya mereka sedang terjebak di kantor ayahnya. Namun seketika wajah Cheng sedih setelah mendengar dari pesan itu. Orang tuanya sudah digerebek zombie, dan jelas kemungkinan hidupnya sangat kecil. Cheng pun marah pada zombie yang sudah merenggut nyawa orang tuanya. Dia pun menghancurkan segalanya dan mulai diliputi rasa kumaha engkewe lah. Cheng pun berkata, "Gue akan matiin semua zombie dengan stick golf ini." Anjing lo. Dia pun menghajar satu zombie yang ada di depannya, dan tiba-tiba nyalinya ciut ketika melihat zombie yang sedang mukbang, dan banyak sekali zombie yang akan menyerangnya. Beruntung dia masih bisa bersembunyi dan kembali masuk ke kamarnya. Di hari ke-20, Cheng merasa putus asa, ingin bunuh diri. Namun ketika dia sudah tergantung, tiba-tiba muncul sinar laser dari arah kamar seberang apartemennya. Dia pun membatalkan rencananya untuk bunuh diri dengan mengetahui ada orang lain yang masih hidup. Ternyata itu adalah seorang wanita cantik yang namanya adalah Siti. Di keesokan harinya, mereka pun saling menyapa, namun terlihat Cheng sudah kelaparan parah, dan Siti memberinya makan dengan ingin melemparkan tali dengan bola, namun tidak sampai karena jauh. Lantas Cheng pun menggunakan drone-nya untuk mengambil bola dan berhasil. Siti pun memberikan makanan kepada Cheng, hingga tiba-tiba ada satu zombie yang menemukan tali Siti, dan dia pun memanjat naik. Kok bisa? Karena dia adalah zombie pemadam kebakaran. Jadi dia mempunyai keahlian memanjat ya. Siti pun pingsan akibat ketabrak meja, dan Cheng berusaha menolong Siti dengan menggunakan drone-nya. Dan untung saja Siti kembali sadar dan memotong tangan zombie itu hingga putus. Singkat cerita, malam pun tiba dan perbekalan sudah mulai sedikit. Cheng pun mau tidak mau harus maok dulu ke kamar tetangga. Dia pun susurumputan, dan untunglah dia mendapatkan makanan yang banyak dan jaket yang hangat. Dia pun juga menemukan 2 radio untuk saling berkomunikasi dengan Siti. Hingga tiba-tiba muncullah zombie di arah belakang. Cheng pun selamat dan kemudian bisa makan dengan nikmat. Tidak lupa dia memberikan sebagian makanan itu dan juga radio kepada Siti, dan mereka pun bisa saling berkomunikasi.
Pagi pun tiba, terdengar suara zombie yang naik ke atas apartemen. Mereka pun kaget lalu bersembunyi, hingga Siti menyenggol sesuatu yang mengalihkan perhatian para zombie itu dan mendekati kamar Siti. Siti pun merasa akan mati hari ini. Untung saja Cheng dengan kepintarannya menelpon kamar sebelah, sehingga zombie beralih ke sumber suara telepon samping kamar Siti. Siti pun terselamatkan. Hingga mereka menyadari bahwa tidak aman apabila mereka terus diam di apartemen ini, dan mereka merencanakan akan naik ke lantai 8. Terlihat masih bersih dan tidak ada zombie di sana. Siti yang ahli outdoor pun mulai melompat dari apartemennya. Oh iya, Siti ini mantan anak gunung ya coy. Siti pun bertarung dan berlari bersama zombie-zombie edan itu, hingga Siti menemukan pistol. Siti yang terpojok untung saja diselamatkan oleh Cheng, dan mereka lari masuk ke dalam gedung untuk naik ke lantai 8. Di sana mereka mulai membuka pintu satu persatu, namun terkunci. Hingga tiba-tiba muncullah para zombie dan akan menyerang mereka berdua. Sekuat tenaga, Cheng menahan para zombie itu, dan untung saja ada satu pintu yang terbuka dan menyelamatkan mereka berdua. Ternyata yang menyelamatkan mereka adalah seorang bapak-bapak yang sama terjebak di apartemennya. Mereka pun dijamu makan dan minum, hingga terjadi obrolan di mana si bapak-bapak itu bilang sebentar lagi para tim SAR akan melakukan penyelamatan. Siti dan Cheng mendengar hal itu pun sangat senang, hingga tiba-tiba Cheng pingsan dan Siti pusing lemas. Ternyata bapak-bapak itu jahat dan akan mengorbankan Siti kepada istrinya yang sudah menjadi zombie. Kemudian Cheng sadar dan akan menyelamatkan Siti, namun dihalangi. Sekuat tenaga, Cheng menahan tali pengikat zombie itu, namun lolos. Tapi untung saja Siti berhasil mengcomeback zombie itu, hingga dibalikan keadaan dengan zombie yang memakan si bapak-bapak tersebut. Dan mereka pun ditembak oleh Siti hingga tewas. Hingga suara tembakannya keras membuat para zombie itu masuk ke apartemen. Kemudian mereka mendengar suara helikopter, dan mereka pun ada harapan untuk kembali berjuang hidup. Mereka pun kabur ke atas gedung untuk meminta bantuan kepada helikopter, berjuang melewati para zombie yang semakin banyak. Hingga Siti berhasil ke atas gedung, namun ternyata helikopter itu tidak ada sama sekali. Cheng yang datang pun sama mencari dan teriak meminta tolong, namun tidak ada tanda-tanda sama sekali. Dan waktu pun sudah habis, para zombie kembali menobrak masuk dan mengejar mereka. Cheng pun menembaki zombie itu dengan peluru yang tersisa. Hingga ketika zombie sudah dekat, untunglah helikopter datang dan menembaki para zombie tersebut. Di atas helikopter, mereka pun kembali mendapatkan sinyal, dan semua pesan yang tertahan pun masuk. Jelas pesan-pesan itu dari orang tuanya yang sudah tiada. Namun Cheng bersyukur karena bisa selamat dengan Siti Marpoah. Oh iya, kenapa helikopter itu bisa melacak keadaan mereka? Itu karena uploadan video Cheng ke media sosial dan terlacak oleh pemerintah. Dan terlihat masih banyak juga orang yang perlu diselamatkan berkat media sosial yang digunakan dengan benar. Dan film ini pun berakhir.